Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jumpa lagi wabarakatuh. Pak Mus. Kita Alhamdulillah. para sahabat semua, kita jumpa lagi dengan Ustadz Muslihin dari Yayasan Al-Islam Babarsari. Alhamdulillah. Ini kita ngomong-ngomong tentang apa yang penting di dalam hidup ini ya. Nah, pertanyaannya begini Pak Mus. Sebetulnya manusia itu setelah diturunkan ke dunia untuk ibadah, nah di dunia ini menghadapi cobaan apa saja Pak Mus? Wah, ini Dan bagaimana cara menghadapi cobaan ini? Masya Allah, terima kasih ya. Sebenarnya cobaan itu menimpa setahu saya ya, itu setiap orang diberi ujian dan cobaan masing-masing sesuai dengan kadar keimanannya. Jadi ketika Nabi Rasul itu cobaannya jauh lebih besar. Sahabat juga demikian, juga para pengikutnya ulama-ulama Rasul ya, sampai sekarang itu sesuai dengan kadar keimanannya. Nah, secara garis besar itu Al-Quran menyebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Nah, ini tadi ayatnya agak panjang ya. Tapi itu tadi meningkat waktu, nanti bisa dicek gitu. Wala nabluwannakum, dan sungguh-sungguh akan kami uji engkau. Bisyai'in, dengan sesuatu. Yang pertama khauf, rasa ketakutan. Semua orang itu punya rasa ketakutan. Tapi ada takut yang beralasan dan takut tidak beralasan. Takut tidak beralasan itu ya, ngopo kamu Pak Haris kok disuruh orang ngerti aku kok suwi gari-gari kok nggur. Takut aja toh Pak. Nah itu kan nggak bisa ya. Tapi Pak minta maaf ya, saya ini kok takut besok anak saya itu membayar SPP. Konkret. Nah terus gimana kira-kira? Ya kalau dengan longgar saya diberi, diberi ya, ini tak selesai toh. Nah, tapi kalau enggak ya pinjam, Anda atau enggak ya mungkin nyebrak, karena saya ini sedang ada hitungan, insya Allah nanti besok itu kan harus diselesaikan bayarannya. Sementara uang saya yang sudah saya jual konkret, mungkin saya jual HP, tapi dibayarnya kok lusa Pak. Oh ya, gimana Pak? Ya sudah, mau dibawa lah. Ini selesai kekhawatirannya. Khauf itu juga ada, yang lebih dari itu juga ujian. Walanabluwannakum bisyai'in khaufi wal ju'i, lapar. Maka kalau hati-hati kalau orang yang lapar, kalau bisa itu dianjurkan ufsus salam, atimut ta'am, wasilul arham. Karena orang lapar itu kan ekspresinya macam-macam. Nah kalau lapar itu lapar jiwanya, lapar otaknya, beda lagi nanti. Nah, ini ujian itu. Jadi lapar itu dalam arti luas ya, tidak hanya perut ya. Kalau secara umum ya lapar perut lah. Maka walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwal. Jadi kurang hartanya. Kita itu usaha maunya kemarin punya ini, tapi tiba-tiba hilang lagi kan. Setiap orang kita ya pernah usaha bareng-bareng ya, ternyata jadinya punya sudah. Itu ujian. Nanti kadang boleh melejit ya. Amwali wal anfus mati. Nah sekarang itu konon ini, mudah-mudahan kita tidak dunia wa karahiyatul maut, cinta dunia takut mati. Ya mati itu sebenarnya ya tidak harus kita berani mati, semua orang ditunggu pedang mau dipateni ya nggak bisa itu. Begitu juga kalau kita itu tidak takut mati, ya ini akhirnya terus beralasan. Begitu juga ini kan harus, maksudnya hubud dunia wa karahiyatul maut itu supaya proporsional. Bahwa dunia ini digunakan sebaik-baiknya untuk taat, dan mati itu disiapkan untuk kalian. Kalau nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat. Kalau mungkin tanaman ya, kita pernah nanam apa Pak Farid? Yang sudah pernah kita tanam itu bareng-bareng. Pohon jati, pisang apalagi. Itu kadang kan takut tidak berbuah. Padahal kadang kita itu kurang sabar aja. Mungkin pupuknya belum diberi itu. Pak, teman saya itu kok ngelincir daun dan wis dipupuk dari belum kasih ya enggak. Nah ini kan harus sabar. Nah ini bukan yang menanam cabai, yang menanam sawi dan buah apa sayur-sayuran yang katanya sekarang murah jatuh, gimana? Ya susah itu. Nah ini sama. Tanaman juga kates dan macam-macam.
wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Beri kabar gembira bagi orang yang sabar. Nah, sabar ini tentu tidak semudah dipidatokan. Tapi bismillah, sabar ada 3 sebenarnya. Sabar dalam memenuhi taat, ya. Sabar dalam menjauhi maksiat, dan sabar dalam menjaga diri dari kesengsaraan, dari kemurkaan Allah. Ini godaan-godaan. Maka dari itu insya Allah ketakutan-ketakutan itu juga harus diarahkan. Siapa sih orang kalau tidak takut itu ya malah. Maka takut kalau diarahkan menjadi khusyuk. Maka ulama-ulama itulah yang takut kepada Allah. Semakin tahu ilmu bahayanya YouTube. Kita rasanya terlalu wedi nggak berbuah. Bahayanya nek minggu lele harus dipatil. Ya nggak cari bahayanya di kendaraan di perjalanan itu. Waduh ini. Nah tapi ketakutan itu harus disikapi proporsional. Nah, takut supaya bermain di dunia YouTube tadi diajari bahwa ada etika apa mengirim berita. Takut kalau di kendaraan nanti belum ya belajar dulu yang bagus. Cari SIM yang proporsional, yang bagus, kalau sudah baru berani, jangan langsung ke jalan raya. Ingat takut-takutnya. Nah, lebih dari itu juga kita itu harus betul-betul mensikapi takut akan murkanya Allah. Maka a'udzubillahi minan nari wa min syarril kufari wa min ghadabil jabbar. Aku berlindung kepada Allah dari azab api neraka. Ya, dan juga dari murkanya orang-orang kafir dan murkanya Allah yang maha gagah perkasa. Jadi jangan mentang-mentang karena kita itu iman mesti menang, mesti ditolong Allah juga akhirnya sembarangan pada orang-orang kafir. Ya ini harus proporsional. Kalau proporsional bagaimana Rasulullah itu bisa memenangkan Umar bin Khattab, bisa menghadapi orang-orang yang betul-betul kelihatannya mendukung tapi nggak mau iman. Nah, pamannya sendiri mendukungnya luar biasa, tapi suruhannya gengsi. Menghadapi orang-orang seperti ini kan ketakutan itu juga harus proporsional. Kalau takut kepada Allah, kepada sesamanya, maka di depan ayat ini ada bunyinya, ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman. Ya, jadikanlah sarana pertolongan kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru dengan sabar. Ini berupa aktivitas, kegiatan, termasuk saya sendiri mau doanya lah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Nah, sungguhnya itu bagi kita harus terus menerus. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah menyertai orang-orang yang sabar. Dari konteks ini sekali lagi tidak mudah dipidatokan. Tapi yang perlu bahwa rahmat Allah itu lebih banyak dari murkanya itu. Sehingga di balik kesabaran itu kalau orang Jawa bilang di jalur itu sing sapa wonge sabar bakal nemu lewat. Jadi ada cobaan dari Allah berupa ketakutan, berupa kekurangan, berupa kematian tapi itu Allah memberi kabar gembira. Ya, khususnya untuk mengangkat derajat manusia itu sendiri supaya peristiwa-peristiwa itu Allah akan memberi kabar gembira. Di depannya ada cara solusi penyelesaian hidupnya begitu ya. Dengan begitu akhirnya kalau kita itu sabar dalam mengelola diri keluarga, ya kita itu doanya kan Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Itu di Quran surat Furqan. Ya Allah, anugerahkan kepada kami pasangan hidup kami, anak keturunan kami, kalau ada istri ya, menjadi penyejuk pandangan mata. Qurrata ayun itu qurratun untuk bola, ayun pandangan mata. Bola mata. Maka orang yang cantik, orang yang ganteng itu kan belalak-belalak. Bagus. Waj'alna lil muttaqina imama. Dan jadikan kami orang yang bisa jadi imam bagi orang yang bertakwa. Tapi prakteknya lah, ujian bagaimana menghadapi istri yang menghadapi suami, menghadapi anak-anak, menantu, cucu itu luar biasa. Maka di teks ayat itu kan dibunyikan setelah ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulqauna fiha tahiyyatan wa salamah khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqamah. Ini ulaika yujzaunal ghurfata itu mereka itu mendapat kehormatan
karena mulianya, karena sabarnya. Ulaika yuzanul ghurfata bima sabaru. Kalian akan mendapat kemuliaan karena kesabaran. Mungkin Pak Walid karena sabarnya menemani putra-putranya, istrinya. Doa mereka luar biasa. Mudah-mudahan kami juga nih. Begitu juga istri kita ditinggali wae ngene iki ya, mungkin ngomong jane wong iki nyang ndi iki. Nah, mudah-mudahan juga sabar. Karena itu kalau hatanya tidak produktif tapi luar biasa. Ulaika yuzanul ghurfata bima sabaru. Karena kesabaran. Sabar. Kalau dalam memerintahkan sholat itu malah bukan hanya wasbir tapi wastobir. Wa'mur ahlaka bisolati wastobir ilaiha. Perintahkan pada ahli keluargamu itu untuk melaksanakan sholat. Dan kalian tidak benar-benar berlaku sabar. Mungkin Pak Walid juga punya pengalaman ini. Ngajak diri kalau kadang-kadang kita bilang malah. Ya semuanya mengalaminya. Tadi ya intinya untuk kali ini tema yang kita angkat tadi apa? Menghadapi ujian itu. Tapi ujian itu bukan membuat kita jadi hina, sengsara kalau ujian. Ya sederhana aja lah Pak. Pak Walid insya Allah kan pernah sekolah tuh ya, TK, sampai mana Pak Walid ini kan? Dan akhir itu di ekonomi universitas lah. Universitas ya gitu. Tapi kan pernah ujian-ujian tuh. Ya, SD pernah ujian. Tapi waktu mau ujian itu mumet gak Pak? Iya, kadang-kadang mumet. Ada mumet, tapi setelah itu kan gembira. Jadi ketika lulus SD gembira, lulus SMP gembira. Ketika kita jadi betapa susahnya membuat itu, tapi setelah itu gembira. Jadi dalam rangka hidup itu optimis, gembira itu sebenarnya bukan berarti kok seneng terus gitu juga enggak. Maaf ini kalau tapi begitu juga kalau sedih, maka kita ya insya Allah dengan ujian itu justru menjadi kemuliaan bagi kita, bagi yang bisa melewati. Maka orang sukses hakikatnya adalah orang yang bisa melewati di saat kesulitan demi kesulitan. Insya Allah demikian, mudah-mudahan manfaat barokah. Amin. Terima kasih. Gitu ya, semoga aku juga lulus. Saya juga lulus menghadapi ujian. Dan dengan kalau lulus saya senang ya. Tidak dalam rangka menggurui, tapi sharing ya. Ya sharing ini, sharing karena kita terus terang ya. Tadi ilmu yang harus dijalani. Sekali lagi hidup ini beragam menghadapi berbagai kondisi di keluarga kita, negara kita, masyarakat kita. Semoga semuanya diluluskan dalam menghadapi kompetisi tengah kehidupan dan hakikat keberuntungan wa man zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faza fawzan 'azima. Siapa orang yang beruntung sejati itu orang yang benar-benar bisa terhindar dari amalan-amalan ahli neraka dan dihindarkan dari neraka dan bisa dimasukkan surga. Surga bukan fata morgana tapi surga itu nyata bagi orang-orang yang beriman. Insya Allah begitu. Ya. Jazakumullah, semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.